Halo, shalom buat adik-adik remaja GKST Fata Palu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kembali lagi beribadah. Dan saya bersyukur sama Tuhan untuk bisa disempatkan waktu, boleh diberikan waktu untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan Apakan Ku Balas. Halo, sekali lagi shalom buat adik-adik remaja GKST Fata Palu.
sudah lama ya kita tidak ketemu, sudah lama kita tidak ketemu dengan teman-teman kita ataupun pembina-pembina remaja. Mungkin ada yang belum tahu saya, ya hai, nama saya Denny, biasa kalau di remaja Efata biasa dipanggil Kak Denny. Nah, teman-teman atau adik-adik sekalian, pada saat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan isi firman Tuhan. Oke, mari kita ingin baca dulu Alkitab. Untuk firman Tuhan pada saat ini saya beri tema itu, di dalam maut ada kemenangan. Wah, mengerikan sekali ya. Ya, tema yang sambil itu, di dalam maut ada kemenangan. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf kalau saya mungkin ada bicara apa ya, aku atau kamu atau enggak, atau pokoknya pakai bahasa-bahasa apa gitu. Soalnya ya maklum lah, habis dari luar Pulau Sulawesi, habis dari Pulau Jawa, jadi kadang bahasanya agak tercampur-campur. Oke, tidak masalah. Kembali ke topik. Di dalam maut ada kemenangan. Wah, kok saya kasih ini ya? Mungkin teman-teman ada yang bertanya, wah ini pembina remaja ini sadis nih. Kasih tema saja di dalam maut ada kemenangan. Gimana ada coba? Di dalam maut itu ada kemenangan. Ya pasti di dalam maut itu pasti ada kecelakaan lah, atau kematian, atau siksaan neraka. Ya pasti kita membayangkan maut itu adalah gitu. Kita tidak berpikir kalau maut itu ada kemenangan. Di dalam maut justru ada kemenangan. Itu yang saya beri tema pada hari ini. Mungkin banyak teman-teman sekalian yang berpikir, kok pembina remaja selalu bahas-bahas yang tentang maut-maut ya, atau tidak bahas-bahasnya tentang selalu kuat di dalam kondisi lah, apalagi sekarang tentang corona, selalu pembina remaja senyum-senyum. Itu kok pembina remaja ini terus ya khotbahnya. Nah teman-teman, justru khotbah inilah yang harus selalu menguatkan kita. Buktinya saja, meskipun kita selalu diberi khotbah yang tentang menguatkan iman kita, tapi buktinya ketika pencobaan datang, ketika sakit penyakit datang, atau ketika ada persoalan yang kita tidak bisa hadapi, itu seolah-olah kita itu ingin bunuh diri, atau ingin menjauh dari Tuhan, atau ingin mencari hal-hal hiburan oleh duniawi. Nah, justru pembina remaja mau supaya kalian ini ditekankan bahwa justru di dalam justru di dalam kalian jatuh itu ada kemenangan. Justru di dalam kalian saat bersedih itu pasti ada kemenangan. Oke, pada hari ini saya akan mengambilnya di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-31. Kita akan baca bersama-sama ya. Roma 8 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-36. Sekali lagi saya bacakan Roma 8 ayat 31 sampai 36. Begini firman Tuhan. Berikutnya keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, coba kita baca sekali lagi pada ayatnya yang ke-36. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, ini dikatakan oleh Paulus sendiri. Paulus sendiri adalah rasul yang sebagai petunjuk orang-orang Kristen bagaimana cara hidup itu di dalam Tuhan. Nah, Paulus sendiri berkata seperti ini. Karena Yesus, mungkin di sini tidak dibilang Yesus, tapi engkau di sini adalah engkau, E-nya huruf besar yang berarti Tuhan atau Allah. Itu menunjuk kepada Yesus sendiri. Nah, secara tidak langsung Yesus
Paulus menyebut Yesus itu, justru di dalam Yesus itu ada maut. Justru di dalam Yesus itu sepanjang hari-hari kita pasti ada maut. Itu Paulus sendiri justru mengatakan seperti itu. Mungkin kalian pernah mendengar pendeta-pendeta sering berkata, wah kalau Yesus itu pasti tidak ada maut, pasti hidup kalian mulus-mulus. Atau mungkin orang-orang berkata, nah ini mungkin konteksnya beda teman-teman. Di sini saya berkata maut itu apa? Maut itu seperti persoalan atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Justru Paulus sendiri mengatakan di dalam Yesus justru ada maut. Maksudnya apa teman-teman? Ketika kita mengenal Yesus lebih dalam, ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Yesus, nah justru maut itu akan datang. Justru maut itu akan terus datang supaya kita itu terus dilatih sebagai anak-anak Tuhan. Coba bayangkan ketika kita mendekat kepada Yesus, tapi justru hidup kita baik-baik saja. Mungkin, wah saat saya mendekat sama Yesus, saya pasti baik-baik saja. Saya pasti tidak akan ada maut. Tidak. Justru kalian berada di dalam Yesus, kalian akan ada maut. Karena ketika kalian tidak ada maut di dalam hidupnya, kalian tidak akan bertumbuh. Kalian tidak akan kokoh, kalian tidak akan tajam seperti besi, seperti ada dikatakan, besi menajamkan besi. Nah, sama seperti ini. Jika kalian mau kuat di dalam Yesus, justru kan harus ditajamkan, harus dikokohkan supaya lebih kuat lagi. Itu adalah perkataan Paulus sendiri bahwa maut itu selalu ada di dalam Yesus. Kalau kita ingin di dalam Yesus, pasti maut itu akan ada setiap hari. Tapi memang ayat-ayat selanjutnya membahas tentang tetapi dalam sungai itu. Tapi kita jangan dulu bahas ayat selanjutnya. Saya ingin mengajak teman-teman semua dulu untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu di dalam maut ada kemenangan. Nah teman-teman, ada 3 alasan yang membuat kita itu ketika berada di dalam maut akan menjadi kemenangan bersama Yesus. Ada 3 alasan yang saya sudah catat di sini. Yang pertama, rancangan Tuhan itu unik dan sempurna. Rancangan Tuhan itu unik dan sempurna. Kita bisa buka Alkitab kita yang terdapat dalam Yeremia 33. Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi saya bacakan Yeremia 33 ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Poin pertama, rancangan Tuhan itu unik dan sempurna. Nah teman-teman, ketika kita membaca ayat tadi, kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu tidak mungkin bisa dipikirkan manusia. Rancangan Tuhan itu tidak mungkin bisa diprediksi manusia. Makanya ketika ada orang-orang yang selalu berusaha, saya mau kejar rancangan Tuhan itu apa maksudnya? Kadang mereka susah, kadang mereka tidak mengerti. Karena kenapa teman-teman? Otak yang kita miliki ini tidak sama dengan pemikiran Tuhan. Otak pemikiran kita ini tidak sama dengan apa yang direncanakan Tuhan. Itu tidak akan sama teman-teman. Itu tidak akan sama. Lalu kecil saya berusaha untuk merenungkan apa maksud Tuhan ini ya. Ketika saya dalam pergumulan, saya selalu membayangkan, mungkin Tuhan akan memberi jalan baiknya seperti begini-begini. Mungkin Tuhan akan memberi skenario yang terbaiknya begini caranya. Saya selalu saat kecil itu sudah menyusun. Ketika ada permasalahan, saya akan menyusun, pasti nanti habis ini saya akan begini, saya akan hidup begini, saya akan hidup begini, saya akan hidup ini. Tapi ternyata bukan seperti begitu caranya. Bukan seperti begitu yang Tuhan harapkan. Malahan yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan sudah atur itu jauh lebih indah dan jauh lebih unik apa yang sudah kita harapkan. Nah itu yang paling sempurna. Ketika kita pikir, Tuhan itu kok bisa ya di saat-saat begini, di saat kita berpikir lain, ternyata maksud Tuhan itu gini, maksud Tuhan itu beda. Meskipun kita menganggapnya salah, tapi ternyata itu lebih baik daripada rencana kita sebelumnya. Nah makanya saya bilang rencana Tuhan itu pasti unik, pasti sempurna. Itu tergantung kita bagaimana menyikapinya teman-teman. Kalau kita menyikapinya bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan jalan keluar bagi pergumulan kita, ya pasti kita akan terkeluar dalam pergumulan itu. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, ya pasti kita akan menganggap
tidak apa-apa lah pergumulan ini akan berlanjut seperti begini, tapi biarlah Tuhan, saya berharap rencanamu itu pasti sempurna dalam hidupku, dan itu kita percaya ya, itu pasti. Untuk alasan yang kedua yang membuat hidup di dalam maut itu akan menjadi kemenangan bersama Yesus. Poin yang kedua yaitu Tuhan lebih tahu rancangan yang terbaik. Tuhan lebih tahu rancangan yang terbaik. Mungkin ayatnya sering kita dengar di dalam Yeremia 29 ayatnya 11 sampai 12. Yeremia 29 ayatnya 11 sampai 12, kita akan membacakannya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita sambung dulu ya di ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, kembali ke poinnya, yaitu Tuhan lebih tahu rancangan yang terbaik. Di sini sudah jelas ya, kalau Tuhan itu, Allah itu mengatakan bahwa aku lebih tahu rencananku kepada kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Di sini Tuhan itu menekankan teman-teman, Tuhan tekankan bahwa rencananya itu dia sudah tahu, dia sudah susun. Rencanaan Tuhan itu tidak ada yang Tuhan susun sembarangan. Tuhan tidak mungkin memberikan rancangan, oh biarkan saja ini. Oh rencananya nanti pergumulannya begini ya, biarkan saja jalannya begini. Tidak mungkin, Tuhan sudah atur. Tuhan sudah mengatur. Tuhan sudah memberi jalan, Tuhan sudah memberikan solusinya. Itu jadi makanya dibilang kalau rencana Tuhan itu justru rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tidak ada dari kita yang ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya ketika saya berada di pergumulan. Tuhan tidak mungkin memberikan kau pergumulan lagi atau permasalahan lagi. Tuhan tidak mungkin kata kasarnya, Tuhan tidak mungkin saat kamu ditimpa, dijatuhi batu, Tuhan tidak mungkin kasih jatuh lagi batu. Tuhan tidak mungkin. Justru Tuhan itu di saat kamu jatuh, di saat kamu mengalami pergumulan, dia sudah berikan solusinya, dia sudah berikan jalan-jalannya. Tuhan sudah atur bagaimana yang terbaik. Nah, kembali lagi, itu tergantung dari adik-adik sekalian. Kalau kalian mau percaya kepada Tuhan, mau berseru kepada Tuhan, segala sesuatu itu pasti akan kalian anggap baik. Segala sesuatu pergumulan pasti kalian anggap baik. Nah, kan kalian sudah mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia penting harus percaya kepada Tuhan, berseru kepadanya dan berdoa kepadanya. Nah, untuk alasan yang terakhir yang membuat hidup di dalam maut itu menjadi kemenangan jika bersama Yesus, itu poin ketiga adalah Tuhan akan melindungimu. Nah, ini poin yang paling penting. Tuhan akan melindungimu. Terdapat dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 91 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk teman-teman semua. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini ayat yang terakhir ya, dalam Mazmur 91 ayat yang 8-11. Poinnya Tuhan akan melindungimu. Di sini Tuhan sudah beri kejelasan lebih jelas lagi. Kalau sebelumnya itu adalah yang poinnya pertama rencana Tuhan. Ini poin kedua itu Tuhan tahu rencana yang terbaik. Yang poin ketiga ini adalah alasan kenapa hidup di dalam maut itu justru ada kemenangan, yaitu Tuhan akan melindungimu. Tuhan akan melindungi. Coba teman-teman bayangkan, ini bagaimana ya? Kita sudah begini, kadang kita berpikir, kalau dalam pergumulan kita berpikir, pasti saya ini akan jatuh, pasti saat ini saya akan dimarahi, pasti saya akan dibully atau saya akan dicaci maki oleh orang-orang terdekat saya. Bahkan di dalam situasi terburuk pun Tuhan akan melindungimu. Tuhan tidak mungkin tidak tahu apa rencana-rencana hidupmu.
Tuhan tidak mungkin tidak tahu apa yang akan kamu perbuat. Tuhan tahu semuanya. Maupun kamu di dalam beberapa ribu kilometer di dalam tanah, Tuhan begitu jelas melihatmu apa yang kamu lakukan di sana. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu semuanya. Nah itu, Tuhan pasti melindungimu. Kenapa? Mengapa Tuhan melindungi? Coba bayangkan ya, kalau Tuhan itu lepas tangan. Wow, bayangkan saja, Tuhan itu lepas tangan dari hidup kita. Tuhan itu tidak akan melindungi kita. Ya pasti kamu tidak akan hidup sampai pada saat ini. Ya pasti kamu tidak akan menghirup udara yang sangat segar di pagi hari. Dan pasti kamu tidak akan tidur nyenyak di malam hari. Pasti kamu akan selalu dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan, dibayang-bayangi oleh rasa ingin bunuh diri, ataupun jika Tuhan sudah melepasmu, kamu pasti tidak akan selamat. Hidupmu pasti penuh kekacauan lah istilahnya, penuh pergumulan lah istilahnya. Tapi sebagai anak Kristen, sebagai anak Tuhan yang baik, kita justru harus percaya dong kalau Tuhan itu melindungi kita. Seperti yang dijelaskan pada ayat tadi, Mazmur 91 ayat 8-11. Tuhan itu melindungimu. Maupun kamu, kalau di Israel ya, kalau dalam pembahasan ini, Israel pada saat itu dalam peperangan, terus Daud berkata begini kepada Tuhan, meskipun banyak panah, meskipun banyak tentara yang menyerang dia, tapi dia selalu percaya Tuhan akan melindunginya. Nah, saya mengajak teman-teman semua supaya berpikir seperti Daud. Meskipun di dalam kesesakan pun, meskipun di dalam peperangan istilahnya ya, kalau bahasa kasarnya, meskipun di dalam peperangan dia masih tidur. Karena kenapa teman-teman? Karena dia percaya siapa Tuhannya. Karena dia percaya siapa pelindungnya. Karena dia percaya Tuhan pasti menolongnya. Ini yang saya mau tekankan kepada adik-adik semua, kepada teman-teman semua. Kita berpikir seperti Daud. Bagaimana kita percaya bahwa Tuhan itu akan melindungi kita. Oke, dari poin pertama sampai poin ketiga. Poin pertama sampai poin ketiga saya memiliki kata-kata kunci. Kalau kalian baca ya secara baik-baik, kalau kalian baca ayat per ayatnya. Dari poin pertama nih, saya punya kata kunci. Dalam Yeremia 33 ayat 3. Saya mempunyai kata kunci, kalau kalian bisa cari di sana adalah berseru. Di sana ada kata berseru. Tuhan mau ketika di dalam maut, ketika kita berada di dalam maut, yang pertama yang harus kita lakukan adalah berseru. Berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, berseru Tuhan. Jadi saat kita mengalami pergumulan, Tuhan, saya pengen datang kepadamu, saya sedang gini-gini. Tapi bukan berarti ya teman-teman, di saat kalian pergumulan saja kalian mencari Tuhan. Itu sama saja kalian menjadikan Tuhan sebagai kotak P3K. Ketika butuh saja baru dicari. Enggak. Tapi justru harus lebih-lebih berseru kepada Tuhan memang. Tapi memang agak beda kalau berseru di hari biasa ataupun di dalam pergumulan. Misalnya kalian dalam pergumulan ya, Tuhan, saya pergumulanku ini Tuhan, saya tidak tahu apa yang saya sudah perbuat. Saya sudah habis ini, saya sudah, keluargaku sudah kacau, hidupku sudah kacau. Nah, Tuhan mau kita itu yang pertama berseru. Meskipun Tuhan sudah tahu apa yang kita hadapi, tapi Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya itu cerita sama Tuhan, curhat kepada Tuhan. Tuhan mau kita itu datang kepada Tuhan, cerita, Tuhan, tadi saya habis diputusin nih Tuhan sama pacar saya, misalnya kalau dia punya pacar ya, atau Tuhan, saya ini lagi bertengkar dengan sahabat saya, ada yang punya sahabat mungkin. Pasti Tuhan akan dengarkan. Tuhan itu lebih Tuhan itu senang loh kalau kita mengajak bicara Tuhan. Tuhan itu senang ketika kita datang berseru kepada Tuhan. Tuhan itu sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang. Kenapa? Ketika kita berseru kepada Tuhan, itu berarti hati kita menganggap Dia sebagai penguasa dan pelindung, serta yang selalu mendengarkan seruan doa kita. Dia sangat senang ketika kita menganggapnya sebagai Tuhan dan Raja, sebagai penguasa. Dia pasti akan sangat senang. Makanya Daud itu di dalam kitab Mazmur dia sering puji-pujian, dia sering berseru kepada Tuhan dengan puji-pujian. Nah, ini adalah satu perbuatan yang sangat bagus yang kita bisa tiru teman-teman. Di saat kita berseru, di saat kita ada pergumulan, kita datang kepada Tuhan, berseru kepadanya. Pada poin yang kedua saya mempunyai kata kunci yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Kata kuncinya itu berdoa. Kalau kalian mencari di sana ada kata berdoa.
Pertama berseru, yang kedua berdoa. Yang berseru dan berdoa itu beda lah. Berseru dan berdoa itu beda. Berseru itu kita datang kepada Tuhan, kita menyerukan isi hati kita. Kita memberikan bukan memberikan. Kita berkata apa yang sedang kita alami. Kita menyampaikan isi pesan hati kita, apa pergumulan yang sedang kita alami, itu berseru. Tapi kalau berdoa itu meminta, berdoa itu istilahnya berdoa sama Tuhan, berbicara sama Tuhan, sama sih berbicara, cuma bedanya saat kita berdoa pasti kita begini, Tuhan saya ingin ini, Tuhan saya harap begini, Tuhan bantu saya, Tuhan kuatkan saya. Justru di dalam doa itu ada pengharapan. Nah makanya saya bilang berseru dan berdoa itu agak beda teman-teman. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah berseru, yang kedua berdoa, yaitu meminta harapan kepada Tuhan, meminta apa yang kita mau. Pasti Tuhan akan dengarkan kok. Tuhan akan dengarkan, karena Tuhan itu tidak mungkin membiarkan kita sendiri. Membiarkan kita berbicara sendiri itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tuhan tidak mungkin kita Tuhan menutup telinganya untuk mendengarkan doa-doa. Tuhan justru selalu membukakan telinganya. Makanya ada ayat yang mengatakan telinga Tuhan itu tak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doamu. Makanya itu bermantik berdoa. Dan yang terakhir, kata kuncinya adalah menonton. Ini agak aneh ya. Kata kuncinya menonton. Di dalam Mazmur 91 ayat 8-11. Poin yang ketiga tadi menonton. Nah teman-teman, yang saya ajarkan di sini adalah poin pertama sudah berseru. Poin kedua sudah berdoa. Poin ketiga harus apa? Harus berseru lagi. Harus berdoa lagi. Atau harus memikirkan lagi. Tidak teman-teman. Justru poin ketiga kita hanya harus menonton. Begitulah enaknya jika kita menjadi anak-anak Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan, kita menyampaikan seruan kita sudah berdoa. Yang ketiga, yang terakhir, kita hanya harus duduk diam dan menunggu apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi hidup kalian. Wah ini menurut saya sangat bermanfaat sekali sih firman Tuhan pada saat ini. Yang hanya kalian lakukan hanya menonton, kan tidak perlu melakukan apapun, kan tidak perlu sisa ikuti aja apa rencana Tuhan itu bagi hidup kalian. Nah untuk terakhir kalinya kesimpulannya pada hari ini, mari kita membaca satu ayat lagi ya. Di sambungan yang tadi kan tadi Roma 8 ayat 31-36. Sekarang pada Roma 8 ayat 37-39. Roma 8 ayat 37-39. Saya akan membacakannya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita garis bawahi ya. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, kalian coba katakan di rumah, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus. Ini kesimpulannya. Ini adalah titik poin yang paling terakhir. Ini adalah kesimpulan dari firman Tuhan kita pada saat ini dalam ayatnya yang terakhir ya. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Katakan amin. Ini titik kita, alasan kita kenapa kita harus datang kepada Tuhan itu kan tidak ada yang dapat teman-teman. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kadang kita kalian pernah dengar nggak lagu apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, ayangka ketalipangan Kau, tak satu pun. Itu salah satu lagu setelah itu sih. Karena saya percaya ketika saya ada dalam pergumulan, ketika saya ada dalam bencana pun, dalam corona ini pun, dalam mungkin gempa bumi dulu pun, saya selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan, tidak ada yang satu pun, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan saya. Mari kita katakan bersama-sama, tidak ada yang dapat memisahkan saya
dari kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Tuhan. Itu yang akan selalu menguatkan teman-teman semua. Kiranya firman Tuhan ini bisa selalu menguatkan adik-adik remaja semua dalam keseharian adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pada saat hari ini ya Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu melindungi kami. Kami akan selalu dijagai oleh Tuhan ya Tuhan. Dan biarlah kami ya Tuhan setiap ada pergumulan, setiap ada permasalahan, setiap ada bencana yang kami hadapi, kiranya itu ya Tuhan bisa selalu menguatkan hidup kami. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh diajarkan untuk berseru dan berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami anak-anak-Mu sebagai anak-anak yang taat ya Tuhan, yang takut akan Engkau ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman untuk ibadahnya pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti ibadah. Dan kiranya apa yang kakak sudah sampaikan tadi bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Bye. Shalom.